pesepak bolaan dari Asia Tenggara tentunya tidak boleh lagi dipandang remeh oleh negara-negara Asia lainnya teman-teman, karena kita lihat sendiri di mana Indonesia dan Thailand udah mampu lolos ke babak 16 besar. Begitupun dengan timnas Malaysia juga membuktikan kemarin mampu menahan imbang salah satu tim kuat dari Asia lainnya, yaitu Korea Selatan. Begitupun dengan Vietnam. Vietnam mampu merepotkan pertandingan terakhirnya melawan timnas Irak. Begitupun ketika menghadapi timnas Jepang. Ya, tentunya banyak juga yang menganggap bahwa kelolosan timnas Indonesia adalah faktor luck, faktor keberuntungan. Ya, tapi tentunya itu tidak keseluruhan benar kalau menurut saya teman-teman. Halo, Sobat Pulau Bocor. Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar setelah hasil akhir pertandingan antara Kyrgyzstan versus Oman berakhir dengan skor 1-1. Satu-satunya emang harapan yang diharapkan oleh timnas Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar, yaitu pertandingan Oman versus Kyrgyzstan ini berakhir seri teman-teman. Dan di akhir pertandingan, harapan itu benar-benar kejadian dan tentunya membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar sekaligus mencatatkan sejarah untuk pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar di Piala Asia ini setelah 5 kali keikutsertaannya kalau tidak salah teman-teman. Selain timnas Indonesia, satu wakil dari Asia Tenggara juga udah memastikan diri lolos ke babak 16 besar, yaitu timnas Thailand teman-teman. Artinya ada dua wakil dari Asia Tenggara yang mampu lolos ke babak 16 besar. Itu artinya bahwa pesepak bolaan dari Asia Tenggara tentunya tidak boleh lagi dipandang remeh oleh negara-negara Asia lainnya teman-teman, karena kita lihat sendiri di mana Indonesia dan Thailand udah mampu lolos ke babak 16 besar. Begitupun dengan timnas Malaysia juga membuktikan kemarin mampu menahan imbang salah satu tim kuat dari Asia lainnya, yaitu Korea Selatan. Begitupun dengan Vietnam. Vietnam mampu merepotkan pertandingan terakhirnya melawan timnas Irak. Begitupun ketika menghadapi timnas Jepang. Inilah sepak bola Asia Tenggara. Tentunya sepak bola Asia Tenggara mesti bekerja sedikit lagi untuk naik level. Dari keseluruhan 4 negara ini tentunya masih butuh sesuatu untuk ditingkatkan, untuk mencapai level-level dari timnas Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Irak. Butuh kerja keras sedikit lagi teman-teman kalau menurut saya. Artinya kita butuh kerja keras untuk meningkatkan level kita supaya tidak dipandang enteng lagi bahwa sepak bola Asia Tenggara ya paling jadi tim penghibur di turnamen-turnamen resmi sih ya teman-teman. Itu yang tidak ingin kita harapkan, dan Indonesia udah memastikan lolos, begitupun dengan Thailand. Ya, tentunya banyak juga yang menganggap bahwa kelolosan timnas Indonesia adalah faktor luck, faktor keberuntungan. Ya, tapi tentunya itu tidak keseluruhan benar kalau menurut saya teman-teman. Selain faktor keberuntungan, tentunya timnas Indonesia juga kerja keras teman-teman. Karena menurut saya kalau kita mau mendapatkan keberuntungan, tentunya kita harus bekerja keras dulu. Dan tentunya keberuntungan itu akan datang kalau kita bekerja keras. Dan Indonesia memang benar-benar bekerja keras teman-teman untuk lolos ke babak 16 besar. Karena timnas Indonesia tahu kalau tim ini mampu lolos ke babak 16 besar, maka tim ini akan mencatatkan sejarah. Sejarah untuk pemain-pemainnya, begitupun dengan timnas Indonesia. Dan kalau kita melihat di 3 pertandingannya, timnas Indonesia mampu mencatatkan 3 gol di grup D ini teman-teman. Melawan timnas Irak, timnas Indonesia juga mampu mencetakkan 1 gol. Melawan timnas Vietnam berhasil mencatatkan 1 gol melalui titik putih, yaitu Asnawi Mangkualam. Ini menurut saya ini adalah kuncinya timnas Indonesia mampu lolos ke babak 16 besar. Andaikan timnas Indonesia tidak mendapatkan 3 poin di sini, belum tentu timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar, dan belum tentu posisi timnas Indonesia bisa bergantung kepada hasil dari Kyrgyzstan versus Oman teman-teman. Begitupun juga ketika pertandingan melawan Jepang, timnas Indonesia juga berhasil mencatatkan 1 gol ke gawang Jepang melalui Sandy Walsh. Tapi menurut saya kuncinya
ketika timnas Indonesia berhasil mengalahkan timnas Vietnam, karena 3 poin ini adalah kunci utama timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Kalau tidak mendapatkan 3 poin, gimana timnas Indonesia mau menunggu hasil dari timnas Kyrgyzstan versus Oman sekaligus memastikan diri lolos ke babak 16 besar melalui 3 terbaik? Ini karena timnas Indonesia mempunyai 3 poin. Jadi timnas Indonesia punya harapan dari pertandingan Kyrgyzstan versus Oman, dan pertandingan ini berjalan begitu ketat. Kyrgyzstan yang tidak ingin pulang tanpa poin dari Piala Asia ini membuat timnas Oman juga tidak lolos ke babak 16 besar. Kyrgyzstan menganggap bahwa kalau saya ingin pulang, saya juga ingin menarik Oman untuk pulang, dan tentunya itu membuat timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar. Itulah faktor lucknya kalau menurut saya. Timnas Indonesia punya 3 poin, Oman juga tidak ingin pulang tanpa poin, dan tentunya hasil imbang ini menarik Oman juga tersingkir dari turnamen Piala Asia, dan Indonesia yang berhasil lolos. Karena emang harapan satu-satunya timnas Indonesia untuk lolos yaitu pertandingan Kyrgyzstan versus Oman, yaitu berakhir dengan imbang. Dan calon lawan timnas Indonesia di babak 16 besar yaitu timnas Australia. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik tentunya, karena timnas Indonesia akan melawan timnas Australia yang kita tahu merupakan langganan Piala Dunia, teman-teman. Dan saya berharap para pemain-pemain timnas Indonesia bisa mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya. Jangan ada lagi tekanan, teman-teman, karena para pemain udah tentunya tahu bahwa targetnya udah tercapai, masuk babak 16 besar, dan di babak 16 besar ini keluarkan semua kemampuanmu, tidak ada lagi beban. Jangan lagi membuat kesalahan-kesalahan, karena kita tahu sendiri Australia bisa juga membuat kita kerepotan jika pemain-pemain masih dalam tekanan tinggi ketika bermain di babak 16 besar ini, teman-teman. Begitupun dengan wakil dari Asia Tenggara lainnya yaitu Thailand akan menghadapi Uzbekistan. Semoga dua wakil dari Asia Tenggara ini bisa melaju jauh di turnamen Piala Asia tahun ini, teman-teman. Itu harapan saya, dan ya, sekali lagi semoga persepak bolaan Asia Tenggara bisa lebih baik lagi, bisa lebih meningkat lagi, naik level lagi, bukan hanya sekedar bersaing di AFF, tapi udah levelnya udah mampu bersaing dengan tim-tim kuat dari Asia lainnya, teman-teman. Itu harapan saya. Dan yang terakhir, untuk supporter sudah hilang perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Mari kita bangkit bersama, bangun bersama, bukan saling menjatuhkan. Oke? Mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.